Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bersama saya Raditya di podcast Mandu TV Sawah Lunto. Here we are, Ikonyo. Ikonyo. Nah, hari ini saya ditemani oleh Bapak Nasril SPD. Beliau adalah Kepala Sekolah Definitif SMA Negeri 2 Sawah Lunto yang baru saja serah terima jabatan pada hari Jumat ya Pak, Jumat ada. 20 Februari 2026. Nah, sebelumnya Pak, apa kabar nih pada hari ini Pak? Alhamdulillah luar biasa sehat. Sehat. Radit gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bapak. Sehat, alhamdulillah. Kira-kira dalam perjalanan tadi ada rintangan atau apa yang dilewati tadi Pak sebelum ke sini? Alhamdulillah perjalanan lancar karena nama itu kita ikhlas. Ikhlas. Bismillah. Insyaallah mudah-mudahan tak ada kendala. Iya ya. Alhamdulillah. Berapa menit kira-kira Pak waktu yang dibutuhkan dari Sejunjung ke SMA Negeri 2 Sawah Lunto ini? Untuk jarak bagi saya bukan suatu kendala. Ya, yang penting rasa ingin berbuat itu harus ada. Iya. Kalau kita cara kalkulasinya jaraknya lebih kurang 30 kilo, Radit. 30 kilo. 30 kilo ya Pak. Iya. Lebih kurang 35 menit lah dari rumah untuk berangkat menuju ke kampus kita ini. Iya. Sungguh jiwa kepemimpinan Bapak ini sangat tinggi sekali ya teman-teman. Alhamdulillah. Nah, jadi Bapak, sebelumnya kami telah menyiapkan beberapa pertanyaan nih untuk Oke, Bapak. siap. Yang pertama, saya ingin menanyakan nih, apa sih yang Bapak rasakan ketika pertama kali memasuki gerbang SMA Negeri 2 Sawah Lunto ini? Oke, terima kasih Radit. Tentu berbeda yang saya rasakan sebelum saya dititipkan amanah dengan setelah. Iya. Jadi setelah saya menginjakkan kaki di gerbang SMA Negeri 2 Salunto ini, ada rasa optimisme, pengharapan yang cukup tinggi. Karena apa? Karena optimisme ini harus tertanam dalam diri kita. Sebab itu langkah awal yang baik, optimisme dalam bentuk konsep yang positif. Sehingga kalau kita udah punya rasa optimis, apa yang kita jalani insya Allah akan mendapatkan kemudahan. Yang jelas, nawa itu keikhlasan harus disertai dengan optimisme. Itu yang saya rasakan optimis, kemudian juga ada bangga dalam artian bukan secara individu ya, tapi bangga bisa menahkodai sekolah yang luar biasa ini. Iya. Sekolah besar, seluruh sebar besar. Ya, ada siswanya bagus-bagus, kreatif, Tendi juga seperti itu. Iya. Jadi saya lebih mudah rasanya nanti untuk menggali potensi-potensi siswa saya di sekolah ini. Karena udah kreatif semua, saya lihat. Ini salah satu contohnya, Semandu TV ini. Luar biasa. Ini ajang kreativitas bagi siswa untuk menggali potensi dirinya, sehingga nanti berguna di masa depan setelah menghabiskan pendidikan di Semandu ini. Iya. Oke, itu. Jadi Iya. teman-teman ingat ya, sikap optimis itu harus ditanamkan dalam diri kita ya, betul, Bapak. betul. Sedang Bapak kepala sekolah saja, beliau sudah memiliki pangkat, masih memiliki sikap optimis yang tinggi. Kenapa kita sebagai siswa masih berlalai-lalai, tidak memiliki sikap optimis untuk mengejar masa depan kita ya Pak? Iya, betul, Kebanyakan betul, siswa Raden. sekarang seperti itu Pak. Banyak Iya. berleha-leha, mereka tuh tidak optimis terhadap target yang mereka inginkan gitu Pak. Jadi kadang-kala gitu, Radit. Jadi ini yang perlu kita rubah mindset kita. Iya. Kita punya orang tua. Iya. Ya, orang tua ada itu. Contohnya orang tua kita punya lah kira orang berada. Yang punya itu orang tua, yang kita belum. Iya. Kita harus tatap masa depan ke depan. Orang tua kita suatu saat akan meninggalkan kita itu. Ya, jadi kita yang bertanggung jawab diri kita harus memikirkan masa depan kita, bagaimana masa depan kita. Jadi seketika muda, jangan berleha. Pikirkan masa depanmu dari sekarang. Sebab kalau kita lihat sekarang, anak Gen Z sekarang agak lalai untuk memikirkan masa depan. Karena terpengaruh oleh perkembangan zaman, contohnya gadget, itu luar biasa. Gadget itu dua hal. Yang pertama, kalau kita pintar, bisa memfilterisasi penggunaan gadget, orang bodoh aja bisa pintar itu. Iya. Kebalikannya, kalau nggak bisa punya ada filter, orang pintar bisa jadi bodoh. Iya. Karena gadget itu. Jadi disitulah kita bisa memilah-milih mana yang harus dan tepat kita lakukan. Nah, itu Radit. Jadi itu teman-teman, kita tuh jangan kita sebagai pelajar gitu, Iya, Pak, termasuk saya betul. sendiri itu ambillah poin nomor 2 dari Bapak itu, kita harus kayak menggunakan internet atau gadget ini dengan sebaik-baiknya gitu ya Positif. Pak. Positif. Ingat kita nih
merupakan generasi penerus yang akan menuju Indonesia Emas Betul, 2045. betul sekali Itu yang perlu Radit. kita Nah, itu ketahui ya ya teman-teman. betul sekali. Nah, Bapak, untuk pertanyaan kedua nih Iya, Bapak. iya, Bapak kan kami kan dengar-dengar nih, iya, Bapak juga pernah menjabat sebagai PLT selama 2 periode. iya. Apakah itu benar Bapak? Boleh diceritakan perjalanan karir Bapak dong Oke. sebelum menjadi kepala sekolah di SMA Negeri 2 Sawah Lunto ini? Ya, oke, terima kasih Radit. Jadi ini untuk berbagi pengalaman atau biografi saya Iya, ya. iya. Jadi saya pertama diangkat di SMA Negeri 9 Sijunjung. Sejunjung. Ya, tahun 2006. Wow. 2006. Mulai tanggal 2006 tuh sampai 2018 saya tetap dipercayakan menjadi wakil di sekolah itu. 2006 sampai 2018. 2018 sampai 2021 kosong. Kemudian 2021 sampai 2026 kemarin masih wakil lagi. Di pengalaman di wakil itu cukup luar biasa, cukup lama, termasuk kalau periodenya udah lebih daripada 4 periode. Satu periode itu 4 tahun. Kemudian karena kekosongan jabatan, saya pernah juga menjabat PLT selama 2 periode. 2 periode. Di berbekal itulah yang akan saya bawa ke sini. Pengalaman lebih kurang 22 tahun itu yang saya bawa ke sini. Mudah-mudahan nanti apa yang saya dapatkan, apa yang saya timba ilmu di sana, itu akan kita coba kita terapkan di sini. Jadi mudah-mudahan tentu saya berharap kepada Radit dan kawan-kawan. Iya. Ya, mari kita bersama-sama mengharumkan nama sekolah kita ini. Sebab pendidikan itu berhasil bukan karena guru saja, bukan karena kepala sekolah saja. Termasuk animo, antusias siswa untuk menggali potensi dirinya. Ya, gali potensi diri untuk kita jadikan untuk menjadi sebuah prestasi. Nah, itu yang penting. Di Radit selaku leading sector atau pionir namanya, siswa yang kreativitasnya tinggi, nanti silakanlah mohon untuk bisa memviruskan ini kepada rekan lain, sehingga kebersamaan itu, tagline saya di sekolah kita ini kebersamaan yang utama, apapun kita jalani bersama. Kemudian nanti kemarin saya udah berkumpul dengan Bapak Ibu guru, meminta masukan, nutrisi, nanti apa langkah-langkah ke depan. Nanti saya juga akan meminta dengan OSIS, ya. OSIS ini akan saya kumpulkan apa masukan-masukan, apa yang dirasakan siswa OSIS sekarang, termasuk podcast Mandu TV ini juga akan kita tingkatkan lah, kita fasilitasi demi kebersamaan majunya sekolah kita ini. Nah, gitu. Memang selama 2 kali periode saya melaksanakan PLT. Oke. Sangat lama sekali ya Pak. Dari 2006 sampai 2018 menjadi wakil, terus dilanjutkan menjadi PLT selama 2 periode. Sungguh itu sangat membakar kesabaran sekali ya Pak. Iya. Sungguh ya Pak, saya ini aja sebagai ketua kelas baru kurang lebih 7 bulan lah menjadi ketua kelas. Kayak menghadapi rekan-rekan itu kayak gitu kan. Kayak gak dengerin kata kita, kayak panas gitu. Berarti luar biasa sekali Bapak bisa menghadapi semua itu dengan biasa saja. Ya gitu Radit. Jadi tantangan yang kita dapatkan, edukasi yang kita dapatkan, jiwa kepemimpinan. Radit udah mencoba jadi ketua kelas kan? Iya, ketua kelas. Nah, ini berbeda rasanya ketika kita tidak punya jabatan. Ketika kita dapat jabatan, amanah yang diberikan kepada kita, contohnya Radit menjadi ketua kelas, tentu ada pengharapan warga kelas terhadap Radit. Betul kan? Iya. Nah, bagaimana kita bisa mengayomi, memfasilitasi, mengakomodir rekan-rekan kita itulah pemimpin. Ya. Jadi kalau untuk menjadi, bagi saya pribadi, untuk menjadi kepala sekolah cukup dengan kertas 1 lembar. 1 lembar. Ya maksudnya gini, cukup dengan kertas 1 lembar bisa jadi kepala sekolah. Tapi untuk menjadi pemimpin tak bisa dengan kertas 1 lembar. Berbeda kepala sekolah dengan pemimpin. Pemimpin itu membawahi seluruhnya. Itu konsep yang saya pakai itu. Jadi Radit bisa belajar dari Bapak, kayaknya jabatan itu kan bisa dipakai kertas saja, tapi yang betul-betul menjadi seorang ketua itu harus memiliki jiwa kepemimpinan yang sangat tinggi sekali ya Pak. Kepemimpinan Gitu. tiang. Iya. Ini saya butuh belajar ekstra nih dari Bapak. Harus. Untuk pertanyaan ketiga nih Pak. Iya. Apa sih motivasi terbesar Bapak untuk menjadi seorang kepala sekolah? Kenapa tidak memilih menjadi guru biasa saja Pak? Sebetulnya gini, ya Nabi mengatakan, usahakan hari sekarang harus lebih baik daripada hari kemarin. Kemarin ya. Itu konsep yang harus kita pakai. Walau bagaimanapun dasar kita agama.
Nabi bilang itu, usahakan hari ini harus lebih baik dari sekarang. Kalau kita guru dari dulu, kita guru juga, berarti belum lebih baik, bukan artian kita tidak baik ya. Iya, ya. Dia ada target-target yang dalam hidup kita yang harus kita capai. Di samping ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ada usaha setelah kita jadi guru sekian tahun, kita mau kemana. Jadi mungkin takdir menjalankan saya di sini untuk menjadi kepala sekolah. Sebetulnya begitulah alurnya. Secara apa namanya, di bawah angin air mengalir saja. Yang penting kita punya usaha. Jadi walau bagaimanapun, saya alhamdulillah juga sekali lagi bisa ditempatkan di sini. Jadi waktu saya sejak kemarin saya sampaikan, ya belum jelas saya ke sini jauh lagi. Kata Kak Cabdin, Panas bertugas di SMA 2 soal itu. Tanpa pikir panjang saya siap Pak. Langsung saya siapkan, tidak pikir-pikir saya. Sehingga saya lupa dengan istri. Seharusnya ngomong dulu sama istri. Tapi karena saking semangatnya melihat biografi SMA 2 ini cukup luar biasa. Potensi-potensinya banyak yang akan saya ukir untuk menjadi sebuah prestasi. Yaitu luar biasa Semandu ini. Ya, ya. Oke. Luar biasa sekali. Iya. Jadi kunci utama dari Bapak tuh untuk terus berkarir tuh karena mengikuti sunnah Rasulullah Iya, SAW. dasarnya itu. Dia kan dikatakan, wahai manusia, teruslah kalian berkarir hingga dari lahir sampai ke liang lahat gitu. Iya, Jadi gali ilmu dari aunan sampai ke liang lahat. liang lahat Iya. gitu ya. Iya. Tadi kan Bapak kan juga menyebutkan pada pertanyaan kedua Radit tadi, Bapak Iya. kan juga menyebutkan bahwasanya tujuan utama Bapak ini tuh kebersamaan Iya. gitu. Ada enggak Pak program atau visi yang akan Bapak laksanakan di SMA Negeri 2 Sabalunto ini dalam waktu dekat, Pak? Ya, tentu visi itu pasti ada. Di visi itu merupakan acuan, pedoman bagi seorang kepala sekolah untuk menentukan kemana arah sekolah itu. Iya, iya. Jadi jelas visi saya tentu yang pertama itu bagaimana menumbuh kembangkan, mewujudkan siswa yang beretika, berkarakter. Sebab karakter ini adalah utama. Berbeda orang pintar secara intelijensi, tapi karakternya tidak ada, nilainya mungkin tidak seberapa. Tapi kalau orang berkarakter lebih baik daripada orang yang tinggal tinggi intelijensinya. Di karakter yang utama. Asal orang berkarakter, beretika, pasti dia pintar. Ya, tapi kalau orang pintar belum tentu dia berkarakter. Di yang saya tanamkan visi saya itu bagaimana mewujudkan siswa ini berkarakter, beretika, berwawasan lingkungan, berbudaya. Nah, itu yang akan kita kejar. Jadi audiensi memang Radit dan kawan nanti. Ya, insya Allah. Yang akan menjadi objek bagi Insya Allah. kami di sekolah ini. Ya. Sehingga nanti tamatan Semandu ini termasuk alumni berkarakter dan diterima di perguruan tinggi negeri favorit. Amin. Sebab begini Radit, Iya, Pak. sekolah itu dikatakan berhasil apabila indikator penilaiannya semakin banyak lulusannya diterima di perguruan tinggi negeri favorit, itu standar apanya? Sekolah itu berhasil. Iya, itu. Harapannya nanti untuk mengejar itu tentu ada upaya-upaya yang saya siapkan. Bentuk pembekalan bagaimana nanti rombongan Radit dan kawan-kawan bisa diterima di perguruan tinggi negeri favorit. Nah, itu ada langkah-langkah nanti yang akan kita tempuh. Nah, itu kira gambar sementaranya dulu. Jadi intinya teman-teman, karakter itu sangat dibutuhkan dalam jiwa murid ya Bapak. Iya. Percuma jika intelijen kita tuh tinggi tapi karakter tidak ada, sama dengan nol aja itu teman-teman. Itu perlu untuk kita ketahui sebagai siswa ya, bahwasanya karakter itu lebih utama daripada intelijen. Jika kita sudah memiliki karakter, maka intelijen tersebut akan mengikut dalam diri kita ya Bapak. Betul, betul sekali Radit. Iya Pak. Terakhir Pak ini Pak, karena keterbatasan waktu nih Pak. Siap. Kalau tidak saya kasih nanti di lain kesempatan kita sambung lagi. Apa sih harapan Bapak untuk siswa SMA Negeri 2 Sawalunto ini ke depannya? Kalau pengharapan saya kepada seluruh siswa SMA Negeri 2 ini cukup tinggi. Kenapa? Karena kalau saya pribadi selaku kepala sekolah, siswa yang sebanyak 485 orang ini udah saya anggap anak kandung saya. Jadi saya punya target bagaimana seluruh siswa ini bisa melanjutkan sesuai dengan potensinya yang ada. Ya,
dia bisa meneruskan ke dunia pendidikan yang lebih tinggi sesuai kemampuan potensi yang dia miliki. Iya. Jadi pengharapan itu sangat tergantung, sangat saya harapkan kepada Radit dan kawan-kawan. Tentu pengharapan Bapak ini mohon bantuan Radit dan teman-teman untuk menciptakannya. Iya. Jadi kalau saja Bapak yang punya pengharapan sementara Kami tidak bersedia. siswa Tidak slow bersedia. respon umpamanya kan. Kalau slow respon kan susah juga. Iya. Nah, inilah gunanya nanti pendekatan-pendekatan yang akan saya sampaikan. Nah, itu Bapak berharap kepada Radit selalu selaku perpanjangan tangan Bapak umpamanya kan Insya Allah. bisa memberikan masukan-masukan yang positif kepada teman-temannya. Insya Allah. Di pengharapan itu bagaimana nanti siswa sebanyak itu bisa tamat, bisa sukses, bisa berhasil, bisa berkarakter, beretika, bermoral, sehingga nanti bisa terjun ke masyarakat itu udah menggambarkan, oh ini alumni SMA 2 Sawalunto, terbaca oleh orang. Di karakter itu memang harus kita terapkan. Itu pengharapan saya. Jadi kayak menggali potensi Iya, dalam menggali diri potensi siswa itu iya. lebih supaya dia tuh aktif dan Betul. juga bisa menjadi seseorang yang bernilai, bervalue gitu, nah Pak. Iya, betul. Sebab semua siswa yang masuk itu lebih kurang 485 orang kalau nggak salah saya. Jumlah siswa itu semuanya bibit unggul. Siswa unggul semua. Unggul semua, nggak ada yang bodoh, nggak ada yang apa. Seluruhnya pasti unggul. Tinggal kami memfasilitasi, menggali, kemudian Radit dan teman-teman siswa itu menggali potensi dirinya. Nah, itu saya ulang lagi, kita gali potensi diri kita sesuai dengan bakat, minat, kemampuan kita masing-masing. Nanti kita ukir menjadi sebuah prestasi. Sehingga prestasi itu akan berkarakter ujungnya. Nah, itu. Iya. Jadi Bapak insya Allah amanah yang Bapak membantukan kepada Radit dan juga teman-teman untuk membangun SMA Negeri 2 Sawalunto ini ke depannya menjadi lebih baik lagi. Insya Allah jawaban dari Radit Bapak. Bersama-sama itu pengharapan Pak kepada kalian semua. Insya Allah. Mudah-mudahan itu menjadi atensi bagi kalian. Sehingga nanti apa yang Bapak inginkan itu bisa cepat tercapai. Dan intinya bagaimana suasana di sekolah aman, nyaman, sehingga siswa itu betah di sekolah. Itu akan saya ciptakan. Kenyamanan, ketenangan, sehingga sekolah ini menjadi magnet. Magnet itu kan tugasnya menarik. Nah, itu bagaimana nanti sekolah kita ini SMA 2 ini kita jadikan magnet sehingga siswa betah di sekolah. Kalau kapan perlu tidak mau dia pulang. Nah, itu akan kita ciptakan. Insya Allah mudah-mudahan demi kebersamaan ya. Oke, Radit ya. Oke Bapak, ini mungkin karena udah keterbatasan waktu nih Bapak. Kita langsung saja masuk ke game cepat yang saya katakan. Cepat Pak. ya? Jawab cepat. Jawab cepat gitu. Saya ada beberapa pertanyaan, nanti Bapak bisa pilih mana yang Bapak sukai gitu. Oke, yang pertama Bapak, sneaker atau pantofel? Sneaker. Mobil atau motor? Motor. Musik atau film? Musik. Kota atau desa? Desa. Badminton atau futsal? Futsal. Bapak anak futsal sekali. Oke, terima kasih Bapak sudah hadir pada acara podcast Mandu TV pada hari ini. Dan juga kami doakan semoga Bapak ke depannya lebih sehat, bugar, bisa membangun SMA Negeri 2 Sawalunto ini. Terutama bagi kami Pak, bisa mengembangkan bakat dan minat kami dan bisa bersaing dengan sekolah-sekolah yang di luar sana gitu Pak. Dan menciptakan SMA 2 yang lebih luar biasa gitu. Luar biasa. Oke teman-teman, jadi sampai di sini dulu ya podcast kita untuk hari ini. Saya Raditya selaku host, izin pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Podcast SMA Negeri 2 Sawalunto. Here we are, ikonyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa.